Ulun. Ayahnya seorang laksamana yang bernama Mahmud Syah. Kakeknya bernama Muhammad Said Syah, seorang laksamana yang juga merupakan putra Sultan Salahuddin Syah yang memerintahkan tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Keumalahayati merupakan wanita yang mempunyai pangkat laksamana Kerajaan Aceh. Beliau memimpin armada laut Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Riayat Al-Mukawinul 1589 sampai 1604. Sebelum menjabat sebagai laksamana, Keumalahayati memimpin pasukan wanita. Pasukan ini sebagai laksamana Malahayati memimpin pasukan wanita. Pasukan ini terdiri dari wanita yang suaminya gugur di medan perang saat peperangan antara Aceh dan Portugis. Peran dan strategis dalam peperangan. 1. Mengorganisasi pasukan laut Aceh. 2. Memimpin pasukan Inong Bale, yaitu prajurit perempuan janda yang berjumlah sekitar 2.000 orang. 3. Menyerang kapal-kapal dan banteng-banteng Belanda. 4. Membunuh Cornelis dan Houtman, memimpin ekspedisi Belanda dalam pertempuran 1 lawan 1 di gelodok kapal. 5. Menanggap Frederik ten Hetman, wakil komandan armada Belanda. Warisan yang ditinggalkan oleh Laksamana Malahayati adalah banteng armada Inong Bale. Dampak dari perjuangan terhadap masyarakat yaitu meningkatkan moral rakyat dan pasukan serta mempertahankan kedaulatan wilayah. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari Laksamana Malahayati antara lain: keberanian, nasionalisme, bertanggung jawab, religius, berjiwa kepemimpinan. Sekarang latar belakang Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman adalah putra dari Syarif Husain dan wanita Dayak yang lahir pada tahun 1742. Beliau merupakan cucu dari Syekh Abdurrahman sebagai anak muda berparas tampan. Abdurrahman menunjukkan ambisi dan bakatnya. Masa adanya dia habisi dengan petualangan, mulai dari berdagang sampai Banjarmasin hingga merampok kapal asing. Beliau menjadi menantu sultan dengan menikah Ratu Sirih Anom dari Banjarmasin. Namun ambisinya yang tinggi menyebabkan ia benci dan terpaksa kembali ke Empang, Kalimantan Barat. Peran Syarif Abdurrahman. 1. Mendirikan Kesultanan Pontianak. 2. Membuka hutan di Parisimpang, Sungai Landak, Sungai Kapus Kecil, dan Sungai Kapus Besar untuk mendirikan balai dan rumah. 3. Membangun Masjid Jambi Pontianak yang kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. 4. Membangun Istana Qadiriyah. 5. Membawa kemajuan bagi kota Pontianak menjadi kota pedagang dan pelabuhan. Strategi Syarif Abdurrahman dalam menyebarkan agama Islam. 1.
menggunakan pendekatan kedaulatan yaitu akulturasi kebudayaan. 2. Manfaat kekuasaan politik dan ekonomi yang dimiliki untuk mengatur kebijaksanaan di wilayah kekuasaannya. 3. Berkomunikasi secara efektif. Warisan yang ditinggalkan oleh Syarif Abdurrahman yaitu Masjid Jambi Pontianak. Dampak besar terhadap masyarakat Pontianak yaitu 1. Mendirikan kerajaan. 2. Mengembangkan kota menjadi pelabuhan. 3. Dan menyebarkan agama Islam. Mandiri kerajaan. Mandiri kerajaan. 1. Syarif Abdurrahman mendirikan Kesultanan Pontianak pada tahun 1778. 2. Beliau adalah Sultan pertama Kesultanan Pontianak. 3. Pusat pemerintah kerajaan Belanda berada di Istana Qadariyah dan Masjid Raja Sultan Abdurrahman Al-Qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.